kelas D Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ari Budiarti, SHMHUM. Di sini kami akan menjelaskan tentang malpraktek berserta contoh dan undang-undang yang mengaturnya. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Salomita Retno Wulandari, NIM B119082. Nama saya Putri Teranisa dengan NIM B119067. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriani dengan nomor induk mahasiswa B10198084. Nama Naufal Adriansyah dengan NIM RRB 117087. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iwafala dengan NIM B100190087. Perkenalkan, nama saya Idris Wijaya Karim dengan NIM B10018207. Kesehatan adalah sebagai salah satu suatu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan, dan pendidikan, dan merupakan salah satu hak dasar sosial dan hak individu yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan juga keselamatan. Keselamatan pasien merupakan suatu hal yang utama bagi dokter dalam menjalankan tugasnya, karena hal ini sudah merupakan suatu kewajiban dokter dalam mengobati orang yang sakit, sesuai dengan sumpah Hippocrates yang dipakai sebagai pedoman dasar bagi dokter sampai saat ini. Di samping itu, hak setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Oleh karena itu, mungkin kita juga sering mendengarkan kata malpraktek atau malpraktik. Nah, apa itu malpraktik? Malpraktik atau malpraktek adalah suatu tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan, dan keterampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Unsur-unsur malpraktik. Malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik, sehingga pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Adapun unsur-unsur malpraktik adalah sebagai berikut. 1. Adanya kelalaian. Kelalaian adalah kesalahan yang terjadi karena kurangnya hati-hati, kurangnya pemahaman, serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan akan profesinya. Padahal diketahui bahwa mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya. 2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Yang dimaksud dengan tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis. 3. Sesuai standar pelayanan medik. Standar pelayanan medik yang dimaksud adalah standar pelayanan dalam arti luas yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional. 4. Pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Adanya hubungan kausal bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan akibat kelalaian tenaga kesehatan. Kerugian yang dialami pasien yang berupa luka, termasuk luka berat, cacat, atau meninggal dunia merupakan akibat langsung dari kelalaian tenaga kesehatan. Pegangan pokok yang dipakai untuk menetapkan adanya malpraktik cukup jelas, yakni adanya unsur-unsur malpraktik atau perbuatan melanggar hukum pasal 1366 dan pasal 1364 KUH Perdata yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain
yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut, maka wajib melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perlindungan hukum korban malpraktek dokter. Pembuktian dalam hukum acara perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian tersebut. Cukup menunjukkan faktanya saja. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Doktrin ini biasanya digunakan di dalam kasus-kasus malpraktek kedokteran. Contohnya seperti kasus malpraktek kedokteran yang menimpa pasien Santi Marina yang telah dibuktikan dengan putusan Mahkamah Agung, di mana Santi Marina mengalami perubahan suara setelah operasi amandel menjadi bindeng atau sengau adalah kejadian yang tidak biasa dalam operasi tersebut. Kejadian ini sudah menunjukkan bahwa Santi Marina adalah korban yang harus mendapat perlindungan hukum. Karena dalam doktrin res ipsa loquitur, korban sudah dapat menunjukkan the thing speak for itself. Pengadilan Negeri Cibinong memberi putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. Sebagaimana dalam berita acara sita jaminan nomor 24 CB PDT 2004 PN.CBN.Jo 126 PDT J 2003 PN.CBN. Ketiga, menyatakan tergugat pertama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat dua turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat pertama. Keempat, menghukum tergugat pertama dan tergugat kedua secara tanggung rentang untuk membayar anti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar Rp520.825.375. Kesimpulan dari contoh kasus dan putusan kasus tersebut bisa kita lihat bahwa perlindungan hukum atas korban malpraktek dokter benar adanya. Dasar tuntunan dan gugatan hukum dalam sengketa medik. Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh pasien untuk menuntut dokter atau sarana kesehatan dapat didasarkan atas pasal-pasal sebagai berikut. Pertama, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan tidak termuat pengertian sengketa medik. Tetapi dalam undang-undang tersebut diatur mengenai ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 dan ayat 2. Kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 66 ayat 1 dan ayat 3. Yang ketiga, pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Yang keempat, pasal 360 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelima, pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keenam, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketujuh, pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedelapan, pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesembilan, pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepuluh, pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa hal dapat disimpulkan dari pembahasan di atas. Pertama, malpraktik dokter merupakan bentuk kelalaian dari dokter dalam melakukan tindakan medik yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lainnya. Kedua, dokter dapat dipertanggungjawabkan terhadap kasus malpraktik yang merugikan pasien karena perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hukum hak subjektif orang lain, melawan kaidah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Ketiga, pasien sebagai pihak korban dari malpraktik harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan doktrin res ipsa loquitur atau keberpihakan kepada korban dengan menuntut ganti rugi material dan imaterial.